Sukacita di hari bertambahnya usia dirasakan oleh artis yang juga presenter Ruben Onsu di hari jadinya yang ke-39 tahun kemarin. Ya, di usianya yang kini akan menginjak kepala 4, Ruben tidak menyangka masih diberikan sebuah kejutan oleh keluarga kecilnya. Lantas seperti apa kejutan ulang tahun yang diberikan Sarwenda dan juga Onyo? Seperti apa pula Ruben memaknai usia di sela-sela penyakit yang kini masih menggerogoti tubuhnya? Ya, menderita penyakit empty sella syndrome hingga penyumbatan di sumsum tulang belakangnya tentu membuat Ruben pun harus siap dengan segala sesuatu yang harus dihadapinya di kemudian hari. Apalagi, Ruben pun juga dihadapkan dalam situasi di mana sang istri Sarwenda juga memiliki penyakit yang tidak kalah langka dan serius yang kini dideritanya. Lantas benarkah ketakutan akan kematian mulai menghantui hati dan pikiran Ruben? Dan benarkah pula Ruben perlahan-lahan mulai terbuka tentang sakitnya kepada putra tertuanya, Betran Peto? Di sisi lain, kematian merupakan rahasia dari sang pencipta. Untuk itu, Ruben pun tidak mau pasrah kepada takdir penyakit yang kini diderita olehnya. Dalam beberapa kegiatan, Ruben pun mulai aktif untuk menemani dua putri kecilnya, Thalia dan Tania bermain dan juga ke sekolah. Lantas benarkah hal tersebut dilakukan Ruben untuk membuat kenangan indah bersama dengan anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukacita di hari bertambahnya usia dirasakan oleh artis yang juga presenter Ruben Onsu di hari jadinya yang ke-39 tahun kemarin. Ya, memiliki segudang aktivitas di dunia entertainment yang membesarkan namanya, Ruben yang baru saja pulang dari kegiatannya tidak menyangka jika mendapatkan sebuah kejutan ulang tahun dari anak dan istrinya. Apalagi di usianya yang akan segera menginjak kepala 4, pemilik nama asli Ruben Samuel Onsu ini pun tidak menyangka jika masih diberikan surat cinta dan juga kado dari istri dan juga anaknya. Lantas, seperti apa kemeriahan kejutan ulang tahun yang diberikan Sarwenda dan Onyo tepat di hari jadinya kemarin malam? Dan seperti apa pula Ruben memaknai usia di sela-sela penyakit yang kini masih menggerogoti tubuhnya? Happy birthday to you. Happy Happy birthday, thank you kakak selamat ulang tahun. Makasih ya. Thank you udah datang. Gue masih potong rambut sama lu. Gue juga gak tahu kalau ulang tahun. Pilih. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Halo. Happy birthday ya. Amin. Hakanya dong, Ami. Di malam saya nggak kepikiran karena saya udah bilang Dede jangan surprise cepet banget sekejap dalam saya cuma 30 menit tiba-tiba udah ke dekor semua tuh
ngumpet di mana itu ya. Dapat kado apa aja kok Ben? Belum buka gua. Oh, belum buka. Karena selesai tadi malam jam 3, tidur bangun jam 5 kan pagi-pagi Cici udah sekolah jadinya. Fokus ke nganter dia sekolah dulu, takutnya saya tidur dianya nunggu saya nganterin kan nanti dia jadi sedih. Udah. Sepatu. Oh, oke. Dia tau banget aku paling baju nggak usah banyak, celana nggak usah banyak, kalau gue mending sepatu. Saya lebih di usia 38 menuju 39, apa yang sudah terjadi dengan saya, apa yang saya sudah kerjakan gitu, itu saya lebih banyak introspeksi. Ya, momen pertambahan usia tentu dimaknai oleh setiap orang dengan berbeda-beda. Namun, bagi presenter Ruben Onsu, momen ini pun lebih dimaknainya sebagai sebuah ajang untuk dirinya lebih berterima kasih dengan semua pencapaian serta dianugerahi keluarga harmonis, lengkap dengan ketiga putra-putrinya yang cantik dan tampan. Meski begitu, Ruben memang tidak menampik jika ketakutan akan dua penyakit yang diderita membuat dirinya pun dilanda ketakutan. Apalagi dua penyakit yang menyerang otak dan sumsum tulang belakangnya tersebut. Beberapa kali kerap membuatnya untuk bolak-balik rumah sakit, bahkan mengharuskan dirinya ke Singapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Lantas, bagaimana Ruben menceritakan update perkembangan penyakit empty sella syndrome dan juga penyumbatan di sumsum tulang belakang yang kini sedang dideritanya? Dan benarkah pula perlahan-lahan kondisi kesehatan Ruben kini mulai membaik? Saya sih memasuki usia yang sekarang tuh lebih berterima kasih masih dikasih kesempatan bertambah usia lagi gitu. Jadi membagi nyawanya itu kan harus berbeda-beda ya. Jadi saya doanya yang saya panjatkan itu banyak rangkaiannya, yang itu yang saya bilang ketika saya punya waktu 3 hari buat introspeksi, dan saya lebih bersyukur masih dikasih kesempatan untuk meniup lilin di usia 39. Makin sekarang makin sehat ya kok ya? Ya, amin, karena masih terus berobat sebulan sekali. Sekarang mah ketawa aja lah, seneng-seneng gitu. Dan untungnya saya punya acara yang nggak terlalu banyak mikir mesti gue ngapa-ngapain. Intinya gue bercanda disorot, gue joget juga disorot, gue apa juga disorot. Jadi gue nggak udah terbebani gitu. Selama gue masih ada, ya gue akan berdiri untuk membela anak dan istri. Sedikit aja panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan. Harus menghadapi dua penyakit langka dan serius yang kini menggerogoti tubuhnya, tentulah bukan perkara mudah bagi Ruben, apalagi ia pun juga dihadapkan dalam situasi di mana sang istri Sarwenda juga memiliki penyakit yang tidak kalah langka dan serius yang kini dideritanya. Lantas benarkah ketakutan akan kematian juga mulai menghantui hati dan pikiran Ruben? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sukacita perayaan ulang tahun memang membuat Ruben Onsu akan melupakan dua penyakit, empty sella syndrome dan penyumbatan di sumsum tulang belakang yang kini dideritanya. Apalagi, Ruben juga beruntung masih banyak fans serta keluarga kecilnya yang mencurahkan cinta dan kasih sayang untuk dirinya. Meski begitu, Ruben tidak menampik jika bahaya dari dua penyakit langka dan serius tersebut kerap membuatnya selalu merasa ketakutan. Lantaran hal tersebut bisa saja menghilang jika suatu saat hal buruk terjadi kepada dirinya. Lantas benarkah bayang-bayang akan kematian membuat Ruben sulit tidur di malam hari? Dan benarkah Ruben bahkan tidak ingin tertidur lantaran takut tidak akan bangun lagi?
gue selalu takut. Itu ya mungkin banyak orang yang ya lu jangan takut gitu, jangan takut. Tapi kan yang tahu badan kita tuh kita ya. Gue berusaha blek aja tidur. Jadi ketika udah kebangun ya, gue nggak mau tidur lagi karena Takut nggak bangun lagi. Gue punya rasa takut itu. Jadi gue juga ya punya, bukan cemas ya, tapi punya rasa takut sama hal itu gitu. Hikmahnya buat saya diminta sama Tuhan untuk banyak bersyukur, dan terus saya harus lebih dewasa dalam segala hal gitu. Karena saya selain menjadi suami, selain menjadi ayah untuk 3 anak saya, juga menjadi pemimpin untuk di perusahaan yang saya pimpin. Ya dengan keresahan-keresahan seperti itu kan kesian ya, dengan itu kan pasti menderita banget ya dengan perasaan-perasaan seperti itu. Ya setiap orang pasti takut mati lah gitu ya. Takut bisa meninggalkan orang-orang yang kita sayangin gitu kan. Anak-anak juga masih kecil lah gitu, benar banget. Jadi ya mudah-mudahan ini Ruben bisa cepat sembuh lah ya. Jangan ada apa-apa lagi gitu. Keluarga, semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia lah. Semoga bisa melewati ini semua. Ya, ketakutan yang dirasakan Ruben Onsu memiliki alasan mendasar. Pasalnya, selain 2 penyakit serius yang kini dideritanya, Ruben pun juga dihadapkan pada situasi yang serius di mana sang istri Sarwenda juga menderita penyakit yang tidak kalah serius dan langka yang kini dideritanya. Untuk itu, sebagai seorang kepala keluarga, Ruben pun harus menenangkan istrinya dan juga putra-putrinya perihal hal buruk yang bisa saja terjadi kepada dirinya di kemudian hari. Selain itu, nampaknya usaha lain juga dilakukan Ruben beberapa waktu silam dengan menitipkan istri dan anak-anaknya kepada aktris yang juga sahabat baiknya di dunia entertainment, Melanie Ricardo. Lantas, benarkah keterbukaan perihal penyakitnya sudah ditujukan Ruben kepada Bertrand Peto, putra tertuanya? Ya gimana ya, maksudnya kan aku juga belum fit banget gitu. Jadi menguatkannya ya bingung jelasinnya ya. Pokoknya saya nyemangati dia, ya dia juga nyemangatin saya. Yang sebenarnya kita berdua ya lagi berjuang untuk diri sendiri juga gitu. Cuman kekuatan dan semangat kita yang utama itu ya dari anak-anak sih. Ada wacana mau ngobrol sama Bertrand ya, sama dia bertiga, saya, bundanya, sama Onyo gitu. Karena dia masih kita bilang sakit biasa aja. Dan saya bersyukur, saya selalu minta asistennya atau apapun untuk dia tidak membuka sosial media atau membuka YouTube yang ya kan beritanya ada aja gitu. Saya takutnya dia baca atau menonton sebelum mendapatkan penjelasan dari kami gitu. Tapi signal-signal rasa dari dia itu sudah ada gitu. Pokoknya ketika dia lagi yang menurut saya aneh gitu, kita membuat cair suasananya. Kita membuat cair. Nah, saya sama bundanya cuman jadi buat cair. Tapi pasti kita akan ambil waktu untuk ngobrol. Kenapa ke Onyo ya, karena dia sudah 17 tahun ya, dia sudah besar. Jadi saya juga nggak mau menutup-nutupi ya. Dia tahu ya mungkin saya nggak bisa seenergik dulu, nggak bisa sekuat dulu. Tapi kan optimis buat sehat pasti ada ya. Optimis buat sembuh mah pasti ada gitu. Makanya ya penyemangat kita itu ya 3 anak. Sedikit banyaknya Kak Ruben menjelaskan tentang apa yang dia alami gitu. Dan gua sih jujur gua sedih juga mendengar apa yang dia rasakan gitu kan, dari mulutnya langsung lagi kan. Karena tipikal Ruben itu kalau temannya butuh pertolongan dia akan nolong banget gitu. Nomor 1. Dia nomor 1. Kita tahu lah dari kalau kita flashback dari ceritanya almarhumah Jupe kan waktu itu kan. Dia itu nolong dari nol banget sampai selesai. Nah, jadi ketika ada orang sebaik itu terus kena penyakit, apalagi teman kita sendiri, itu tuh ya sedihnya bukan main.
Di sisi lain, Ruben pun tidak mau pasrah kepada takdir penyakit yang kini dideritanya. Dalam beberapa kegiatan, Ruben pun juga mulai aktif untuk menemani dua putri kecilnya, Thalia dan Tania bermain dan juga ke sekolah. Lantas, benarkah hal tersebut dilakukan Ruben untuk membuat kenangan indah bersama anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan kebahagiaan Ruben akan pertambahan usia serta ketakutannya akan dua penyakit yang kini dideritanya. Kematian tentu merupakan rahasia dari Sang Pencipta. Sebagai manusia, kita hanya bisa memaknai kehidupan dengan berjuang keras serta tidak pasrah ataupun ikhlas perihal takdir buruk yang bisa saja menimpa kita. Di tengah penyakitnya tersebut, kakak Jordi Onsu ini tetap melakukan berbagai macam hal baik untuk menyemangati dirinya. Seperti terlihat Ruben yang menyempatkan waktu untuk bermain serta mengantarkan dua putri kecilnya, Tania Putri Onsu dan Thalia Putri Onsu ke sekolah. Lantas benarkah hal tersebut dilakukan Ruben untuk membuat kenangan indah dengan anak-anaknya? Bye, Ci. Ya fokus dan ya happy life aja. Jadi berusaha dan selalu senang dalam menjalani hari-hari, nganter anak sekolah. Ya pokoknya sekarang ini lagi nggak mau banyak buang waktu untuk hal yang nggak penting. Jadi mau banyak buang waktu untuk keluarga dan keluarga aja. Jadi ya butuh waktu. Makanya saya nikmatin hidup saya yang belum pernah saya lakukan atau yang di luar dari pemikiran saya, nggak di jalur yang amat. Ya saya cat rambut, bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi ya nggak flat aja. Ya pokoknya mudah-mudahan Kak Ruben, Wenda segera diangkat penyakitnya. Terus semuanya back to normal, bahagia bersama Onyo, Thalia, Tania, happy terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.